Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba, atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan, dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang. Karena itu para sahabat Nabi SAW, begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengalirkan air matanya. Mereka menangis, berharap, ya Allah, kalau bisa jangan berhenti ya Allah, besok Ramadan lagi, lusa Ramadan lagi, pekan depan Ramadan lagi, kalau perlu setiap hari Ramadan ya Allah. Saking inginnya semua waktu itu Ramadan, dan kita diberikan kesempatannya, dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan. Dan begitu tiba Ramadan, maka kalimat la'allakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya, maksimal ibadahnya. Bahkan Anda nanti bisa melihat dalam paparan berikutnya, nanti saya akan tunjukkan hadis-hadis yang mengilustrasikan bagaimana berseriusnya, sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW beramal ketika tiba Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi. Ya, bayangkan, kan nggak kerasa kan? Angin sepoi-sepoi itu kan kalau meniup kita tuh tenang, nyaman. Saking nyamannya tiba-tiba bikin kita ngantuk, kejeplak gitu kan? Ya, pengaruhnya kuat. Nah itu lembutnya angin yang sepoi-sepoi itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut menghadapi orang-orang yang butuh, cepat beliau semampunya kemudian beliau berikan. Sedekahnya bertambah, ibadahnya bertambah, interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi, karena melihat Nabinya serius, mereka lebih serius lagi. Di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius, apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya. Ya, 30 malam dibentangkan, 30 siang dihadirkan. Anda nggak ambil itu keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Sampai di riwayat Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak, ya, itu pernah dikisahkan. Malaikat sampai turun dari langit. Sampai turun dari langit. Ketika Nabi akan mulai khutbah, ya, dalam mimbarnya, jadi mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, 3 tangga itu. Begitu nginjak pada gundukan pertama, turun malaikat menyampaikan. Lihat kalimatnya. Radhima'an furajul. Dalam riwayat lain, bu'adan. Ya, kata-kata malaikat Jibril, sungguh celaka dan keterlaluan. Celaka dan keterlaluan. Ya. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan, jauh dari kebaikan. Siapa dia? Liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Kata Nabi, amin. Demi Allah saya katakan, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang aminkan. Kita berdoa, malaikat aminkan. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi biasanya kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik. Malaikat yang menyampaikan, Nabi mengatakan amin. Ya, kalau Anda diberikan waktu, ada 1 menit yang istighfar diampuni dosanya. Ada orang kelewat, mungkin wajar. Ini 30 malam, 30 siang. Waktunya membentang, tidak diambil juga, itu keterlaluan. Kata Jibril, keterlaluan. Ya. Dan barangkali mohon maaf ya, coba Anda cek lagi, ya kenapa diberi kesempatan siang ini atau malam nanti. Barangkali salah satunya ada sekian dari dosa kita yang belum kita istighfar. Ada orang-orang baik yang bahkan tidak mendapati Ramadan. Ya, Syekh Ali Mustafa Ya'qub, Profesor Tuti Alawi, ada sahabat-sahabat yang lain, ada imam besar Masjid An-Nabawi beberapa saat sebelum Ramadan. Allah panggil pulang. Itu kami begitu datang ke Madinah, sudah ramai, ternyata hari Sabtu itu ya ada salah satu imam besar yang diantarkan sampai ke Baqi, kita sholatkan sama-sama. Itu Masya Allah, yang nyolatkan banyak, karyanya banyak, hasilnya banyak, jariahnya luar biasa. Allahu Akbar, sesuai dengan ajalnya ya pulang. Kamu nggak dapat Ramadan, sudah bekalnya sudah cukup, dosa sudah berkurang, istighfar banyak dilakukan, sudah pulang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dapatkan kenikmatan alam kubur di Ali Imran 169 itu sampai 171.
Kamu hamba-hamba yang masih hidup nih, saya berikan kesempatan. Allahu Akbar. Ayo cepat istighfari, dapatkan kebaikan. Ya. Jadi kalau Nabi sudah sampaikan keterangannya, ya, ayo coba kita maksimalkan.